J.H. curhat ke media Belanda tentang timnas Indonesia. Park Hang-seo ditunjuk sebagai pelatih baru Malaysia. Usai tinggalkan Krezo Osaka Market Flui Justin Hobler melejit. Selengkapnya hanya di sini. Cerita menarik tentang pemain belakang timnas Indonesia, J.H., yang mengalami perubahan hidup drastis sejak memutuskan menjadi warga negara Indonesia. Yuk, kita simak kisahnya. J.H., bek tangguh yang kini bermain untuk timnas Indonesia, bercerita kepada media Belanda tentang bagaimana hidupnya berubah sejak menjadi WNI. Ia mengaku merasakan keanehan sekaligus takjub dengan dukungan masif supporter tanah air. J.H. belum banyak membela timnas Indonesia, namun setiap kali ia tampil, kualitasnya selalu terlihat. Tak heran jika supporter mengidolakannya dan memberikan dukungan yang luar biasa. Dalam wawancaranya dengan voetbalzoi.n, J.H. bercerita tentang apresiasi yang ia terima dari supporter Indonesia. Apresiasi yang didapat dari seluruh supporter timnas Indonesia sungguh gila dan nyaris tak terbayangkan, tetapi sangat luar biasa. Ini memberikan saya lebih banyak kekuatan dan motivasi. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, J.H. menerima ratusan goodie bag berisikan kado-kado dari supporter, mulai dari pakaian tradisional hingga barang mewah seperti Louis Vuitton. Dukungan ini tidak hanya diterima oleh J.H., tetapi juga oleh pemain lainnya seperti Nathan Tuaon dan Rafael Struijk. Mereka mendukung kami dan kami ingin memberikan sesuatu sebagai balasannya. Misalnya, saat kita berjalan menuju bus dari lobi hotel, kita menerima banyak sekali hadiah. Jumlahnya sangat banyak. J.H. juga bercerita tentang pengalaman uniknya menerima hadiah yang begitu banyak, hingga harus disimpan di basemen hotel. Ia bahkan harus menelepon untuk mengirimkannya ke kamar. Awalnya saya berpikir, wah, apa yang terjadi sekarang? Ada hari-hari ketika hadiah untuk semua pemain diantar ke meja hotel kami, saya selalu sekamar dengan Ragnar Orotmangun. Hadiah-hadiah itu kemudian disimpan di basemen, dan Anda kemudian dapat menelepon untuk mengirimkannya ke kamar Anda. Keberadaan J.H. di timnas Indonesia tidak hanya mengubah hidupnya dari sisi dukungan supporter, tetapi juga di media sosial. Kini, pengikutnya di Instagram sudah lebih dari 1,8 juta, mayoritas adalah supporter merah putih. Setelah Kim Pan-gon undur diri, kini sosok Park Hang-seo disebut cocok melatih Malaysia. Pelatih yang menjadi momok bagi Shin Tae-yong beberapa tahun terakhir ini disebut-sebut sebagai kandidat yang tepat untuk melatih timnas Malaysia ini. Ya, pelatih yang dimaksud adalah Park Hang-seo. Analis olahraga Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramlu, menyatakan bahwa Park Hang-seo layak dipertimbangkan oleh FIM Asosiasi Sepak Bola Malaysia karena prestasinya yang tidak hanya membangun tim Vietnam menjadi lebih baik, tetapi juga membangun karakter pemain. Hang-seo mungkin bisa dipertimbangkan oleh FIM karena dia tidak hanya membangun tim Vietnam ke arah yang lebih baik, tetapi juga membangun karakter pemain itu sendiri. Tugas pelatih tidak hanya melatih pemain di lapangan, tapi juga mengembangkan kedisiplinan dan semangat juang. Park Hang-seo memang menjadi momok bagi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Dalam 5 pertemuan terakhir, Shin Tae-yong tidak pernah berhasil menang melawan Vietnam yang dilatih oleh Hang-seo. Pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2022, Indonesia kalah 0-4 dari Vietnam. Di Piala AFF tahun 2020, kedua tim bermain imbang 0-0. Pada SEA Games tahun 2021, timnas U23 Indonesia kalah 0-3. Di Piala AFF tahun 2022, Indonesia bermain imbang 0-0 di leg pertama semifinal dan kalah 0-2 di leg kedua. Menariknya,
Park Hang-seo sebelumnya dikabarkan menolak tawaran dari timnas India dan Kamboja. Hal ini semakin menguatkan spekulasi bahwa ia bisa saja menerima tawaran dari FA untuk melatih timnas Malaysia. Meski begitu, Datuk Dr. Pekan Ramlee juga tidak mengecualikan kemungkinan pelatih lokal untuk melatih Malaysia. Namun, ia menekankan pentingnya pelatih yang kompeten dan berwibawa tinggi. Kami tidak ingin mengecualikan pelatih nasional atau pelatih lokal, tetapi jika menyangkut kompetisi internasional, kami membutuhkan pelatih yang berkaliber dan berwibawa tinggi. Mereka harus memahami pola permainan negara atau musuh yang akan dihadapi dan melihat lebih teknis strategi yang akan disusun. Justin Hubner, bek timnas Indonesia yang resmi berpisah dengan Cerezo Osaka. Bergabung dengan Cerezo Osaka pada Maret tahun 2024 sebagai pemain pinjaman dari Wolves. Penampilan impresifnya di Piala Asia tahun 2023 membuat Cerezo Osaka tertarik merekrutnya. Namun, karir Hubner di Cerezo Osaka tidak berjalan mulus. Kontraknya yang seharusnya berakhir pada akhir musim J1 Liga tahun 2024, kini telah resmi berakhir lebih awal. Hingga pekan ke-23, Hubner baru tampil 6 kali di J1 Liga, dengan hanya 1 penampilan dimulai sebagai pemain inti. Ia sering dimasukkan ke lapangan pada menit-menit terakhir, sehingga jarang mendapat kesempatan bermain penuh. Meskipun kesempatan bermainnya minim di Cerezo Osaka, market value Justin Hubner justru naik. Menurut laman Transfermarkt, market value Hubner saat ini mencapai 350.000 euro atau sekitar 6,1 miliar rupiah sebelum dipinjamkan ke Cerezo Osaka. Pemain yang berkarir di Wolves ini memiliki market value sekitar 3,5 miliar rupiah. Ini berarti ada kenaikan sebesar 70% dibandingkan sebelumnya. Perjalanan karir Justin Hubner memang menarik untuk diikuti. Apakah nantinya dia akan kembali ke Wolves atau mendapatkan tawaran dari klub lain? Yang pasti, peningkatan market value-nya menjadi modal penting untuk karir ke depannya.